Pernahkah kalian mendengarkan tentang seorang ahli ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun diuji dengan fitnah yang datang dari orang terdekatnya? Kisah Juraid, seorang hamba yang mengajarkan kita nilai berbakti kepada orang tua dan menghadapi hidup dengan kesabaran, sangat inspiratif dan penuh pelajaran berharga. Mari kita simak kisahnya. Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Juraid. Ia dikenal bukan hanya karena wajahnya yang tampan, tetapi juga karena ketekunannya dalam beribadah. Sejak kecil, Juraid selalu menghabiskan waktunya di masjid, mengerjakan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Setiap kali orang-orang di desanya berbicara tentang kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Juraid sering disebut-sebut sebagai contoh teladan. Ibunya seorang wanita yang penuh kasih sayang. Ia juga bangga akan anaknya. Namun, semakin lama ia merasa dianggap tidak penting karena Juraid lebih sering berada di masjid daripada bersamanya. Walaupun ibunya sangat menginginkan agar anaknya tetap beribadah, ia juga berharap agar Juraid menyempatkan waktu untuknya dan berinteraksi lebih banyak. Suatu hari saat Juraid sedang melakukan sholat, ibunya sekali lagi memanggilnya. Tetapi Juraid terlalu fokus pada ibadahnya sehingga tak mendengarnya. Padahal jika ibunya memanggil, Juraid mestinya menghentikan dahulu sholatnya, sebab menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunnah. Kendati sholatnya wajib, maka Juraid boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun, ia lebih mementingkan sholat ketimbang menjawab sang ibu. Sepertinya Juraid telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia tidak mau melepaskan sholat untuk perkara apapun. Pada hari kedua dan hari ketiganya, ibu Juraid kembali mendatanginya. Namun hasilnya sama seperti hari pertama. Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraid. Akhirnya ia berdoa sesuatu yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya terkabulkan. Seperti dikabarkan Rasulullah SAW, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, tetapi ia tetap akan dikabulkan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Merasa diabaikan, sang ibu merasa sangat kecewa. Dalam keadaan marah dan sedih, ia mengeluarkan kata-kata yang penuh fitnah yang kelak akan mengubah hidup Juraid selamanya. Juraid, aku berharap kau tahu orang-orang di luar sana mengatakan bahwa kau telah berzina, teriak ibunya. Dengan kata-kata itu, ibunya mengungkapkan perasaan yang terpendam selama ini, kebangkitan rasa cemburu dan ketidakpuasan yang menumpuk. Apapun sebabnya, saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pesina untuk menggoda Juraid. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesolehan dan ibadah Juraid. Sang wanita ingin menghancurkan kesolehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraid, pasti Juraid akan tergoda. Akibatnya harga dirinya terjatuh seperti juga yang dialami orang soleh yang lainnya. Suatu ketika, wanita ini menawarkan dirinya yang mencoba menggoda Juraid, namun Juraid menolaknya. Akhirnya wanita itu tidur dengan seorang penggembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya, dan lahirlah seorang bayi. Berita ini segera menyebar di kalangan penduduk desa. Mereka terkejut dan berspekulasi, tidak percaya bahwa Juraid yang selama ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah bisa melakukan hal yang tidak pantas. Masyarakat mulai berbisik dan menginginkan penjelasan darinya. Namun, Juraid memilih untuk tetap diam. Ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia tidak ingin menyakiti hati ibunya dengan membalas ucapan yang menyakitkan. Juraid melanjutkan ibadahnya di masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Ia berjanji dalam hati untuk tidak membuang energi pada kemarahan atau balas dendam. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kebenaran kepada orang-orang yang menuduhnya. Dan ia tetap berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata merugikan yang diajukan kepadanya.
Hari demi hari berlalu dan namanya semakin tercemar. Namun, dalam hati yang penuh kesabaran, Jurait terus beribadah dan memperbarui niatnya untuk menolong masyarakat di sekitarnya. Ia berusaha bantu orang-orang yang sedang kesulitan dan berbagi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Berapapun sulitnya situasi, ia ingin menunjukkan kepada sang ibu dan orang lain bahwa fitnah dan kebohongan tidak akan menghancurkan kebaikan yang ada dalam dirinya. Suatu malam ketika Jurait tengah mendirikan sholat malam, Allah mengabulkan doanya dan memberikan petunjuk. Dalam mimpinya datanglah semua wahyu yang memberitahukan bahwa orang-orang yang menyebarkan fitnah itu akan melihat kebenaran dengan sendirinya dan kebenaran akan segera terungkap. Di pagi harinya ketika ia terbangun, perasaan tenang menyelimuti hatinya. Ia berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan semua cobaan ini. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang dilahirkan wanita tersebut ditanya oleh Jurait dan bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. "Ayahku adalah pengembala kambing," ucap sang bayi. Dari jawaban itu, orang-orang pun tahu betapa besar kejahatan yang dilakukan sang wanita terhadap Jurait, seorang hamba yang soleh dan ahli ibadah. Ternyata Jurait tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sementara wanita itu adalah pembohong ulung yang telah menuduh keji kepada Jurait. Ketika penduduk desa menyaksikan penyampaian sang wanita, mereka menjadi takut dan merasa bersalah karena tidak mempertimbangkan dengan baik sebelum menuduh Jurait. Mereka segera mengunjungi Jurait di masjid, meminta maaf atas semua tuduhan dan kata-kata yang menyakitkan. Dengan penuh kedamaian dalam hatinya, Jurait memaafkan mereka dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui segalanya. Mari kita jalani hidup ini dengan iman dan kasih sayang." Tak lama kemudian ibunya datang menemui Jurait. Matanya penuh air mata. Ia merasa sangat berdosa atas apa yang telah diperbuat dan meminta maaf. "Anakku, aku tidak seharusnya melampiaskan segala kekecewaanku padamu. Aku telah melakukan kesalahan besar," katanya dengan nada menyesal. Jurait yang dikenal karena kebaikannya segera memaafkan ibunya. Ia mengerti bahwa cinta ibunya sangat dalam. Meskipun seringkali terselimuti rasa cemburu, dia mengatakan, "Ibu, setiap orang berbuat salah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mari kita perbaiki hubungan kita dan bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Jawab Jurait dengan lembut. Dari kisah Jurait kita belajar betapa pentingnya kita untuk berbakti kepada orang tua dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Meskipun yang dihadapkan adalah fitnah dan cobaan. Hikmah apa yang diambil dari kisah ini? Jika kamu ingin lebih banyak cerita inspiratif yang menguatkan iman kita, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami untuk konten-konten menarik selanjutnya.